Dia pikir aku tunduk setelah ditendang. Dia tak tahu, saat bangun dan mencium aroma kopi, ayahku yang dikiranya mati dibunuh demi warisan, sudah menunggu di meja makan. Siap membalas dendam. Ganti menendang suamiku ke neraka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Malam itu, suara guntur di luar rumah seakan bersahut-sahutan dengan teriakan Rian di dalam ruang tengah. Lelaki itu, yang seharusnya menjadi pelindung bagi istrinya, kini berdiri dengan wajah merah padam dan napas memburu. Di tangannya, sebuah gelas kaca baru saja dibanting ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Pecahan beling itu berserakan di dekat kaki Elena. Namun perempuan itu tidak bergeming sedikitpun. Dia hanya berdiri mematung, menatap suaminya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kau ini memang tidak berguna," teriak Rian. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan yang terasa semakin sempit itu. "Sudah berapa kali aku bilang? Urus pencairan uang asuransi dan aset ayahmu itu secepatnya. Kenapa prosesnya lambat sekali? Apa kau sengaja menahannya supaya aku tidak bisa memegang uang itu? Hah?" Elena menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena bentakan suaminya, tetapi karena kenyataan pahit yang harus dia telan setiap hari. Sejak ayahnya, Tuan Bram, dinyatakan hilang dan diduga meninggal dunia dalam kecelakaan mobil sebulan yang lalu, sikap Rian berubah drastis. Dulu dia memang temperamental, tapi sekarang dia menjadi monster yang serakah. Yang ada di kepalanya hanyalah warisan, uang, dan aset perusahaan. "Mas, pengacara sudah bilang kalau proses legalisir butuh waktu. Ayah belum dinyatakan meninggal secara resmi karena jasadnya belum ditemukan. Hanya mobilnya saja yang hancur di jurang. Kita harus menunggu prosedur." "Alasan," potong Rian dengan kasar. Dia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Elena. Aroma alkohol menguar tajam dari mulutnya. "Kau pasti sekongkol dengan pengacara tua bangka itu untuk menyembunyikan aset dariku, kan? Kau pikir aku bodoh? Aku suamimu, Elena. Harta ayahmu itu otomatis akan jatuh ke tanganmu, dan harta istri adalah harta suami. Itu hakku." Elena menggeleng pelan. "Itu bukan hakmu, Mas. Itu hasil kerja keras ayah seumur hidupnya. Dan tolong, jangan bicara seolah ayah sudah pasti tiada. Aku masih berharap." Belum sempat Elena menyelesaikan kalimatnya, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Plak! Bunyinya nyaring, menyakitkan. Kepala Elena tertoleh ke samping. Rasa panas menjalar di wajahnya, disusul rasa perih di sudut bibirnya yang sedikit sobek. Namun, Elena tidak menangis. Air matanya seolah sudah kering karena terlalu sering diperlakukan kasar. "Jangan munafik," bentak Rian lagi. "Orang tua itu sudah mati. Mobilnya meledak di dasar jurang. Tidak ada yang bisa selamat dari kecelakaan seperti itu. Harusnya kau bersyukur. Beban hidup kita berkurang satu. Sekarang tinggal kau urus surat-surat sialan itu agar aku bisa melunasi hutang-hutang bisnisku." "Hutang bisnis atau hutang judi?" tanya Elena pelan, namun tajam. Dia memberanikan diri menatap mata suaminya. Pertanyaan itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Mata Rian melotot. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Tanpa peringatan, Rian mengangkat kaki kanannya dan melayangkan tendangan keras tepat ke perut Elena. Buk! Tubuh Elena terpental ke belakang. Punggungnya menghantam pinggiran sofa sebelum akhirnya dia jatuh tersungkur di atas karpet. Rasa sakit yang luar biasa menghantam ulu hatinya. Napasnya tercekat. Dia meringkuk, memegangi perutnya sambil menahan erangan. Rasanya seperti ada organ dalamnya yang remuk. Pandangannya berkunang-kunang sesaat. "Rasakan itu!" teriak Rian. Napasnya tersengal-sengal. Dia menunjuk-nunjuk Elena yang terkapar di lantai. "Itu akibatnya kalau kau berani melawan suami. Itu akibatnya kalau kau berani menceramahiku soal uang. Kau pikir kau siapa? Kau hanya istri yang numpang hidup di rumah yang aku bayar cicilannya.
Walaupun pakai uang ayahmu dulu, tapi sekarang akulah kepala keluarganya. Rian menunggu. Dia menunggu Elena menangis, memohon ampun, atau bersujud di kakinya seperti yang biasa dilakukan wanita itu saat mereka bertengkar hebat. Rian merasa berkuasa saat melihat istrinya tidak berdaya. Dia merasa menjadi raja di istana kecilnya. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Rian sedikit bingung. Elena tidak menjerit. Dia tidak menangis histeris. Perlahan, dengan tangan yang gemetar menahan sakit, Elena mencoba bangkit. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia memegangi perutnya yang nyeri, lalu berdiri tegak meskipun sedikit sempoyongan. Dia menatap Rian. Tidak ada rasa takut di matanya. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah kehampaan. Sebuah tatapan dingin yang menusuk tulang. Seolah-olah Rian adalah benda mati yang tidak berharga. Tatapan itu begitu kosong hingga membuat bulu kuduk Rian meremang sesaat. Walau dia segera menepis perasaan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Elena membalikkan badan. Dia berjalan tertatih-tatih meninggalkan ruang tengah, melewati pecahan gelas kaca, menuju tangga ke lantai 2. Langkahnya pelan namun pasti. "Heh, mau kemana kau?" teriak Rian, merasa diabaikan. "Aku belum selesai bicara. Jangan kira kau bisa lari begitu saja setelah membuatku marah." Elena tidak berhenti. Dia terus melangkah naik. Tangannya mencengkeram pegangan tangga dengan erat untuk menopang tubuhnya yang kesakitan. Dia tidak menoleh sedikit pun. Dia menganggap teriakan Rian hanyalah gonggongan anjing liar yang tidak perlu ditanggapi. Rian mendengus kesal melihat sikap istrinya. "Cih, dasar wanita keras kepala. Baguslah kalau kau diam. Pergi sana ke kamarmu dan renungkan kesalahanmu. Jangan keluar sampai kau sadar diri." Rian kembali duduk di sofa, mengambil botol minuman keras yang ada di meja, dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Dia merasa menang. Dia berpikir bahwa tendangan tadi telah berhasil membungkam Elena. Dia yakin, besok pagi Elena akan kembali menjadi istri yang penurut, yang takut padanya, dan akan segera mengurus warisan itu demi menghindari pukulan lainnya. Sementara itu, di dalam kamar tidur utama, Elena menutup pintu dengan perlahan. Dia menguncinya dari dalam. Tubuhnya merosot di balik pintu. Rasa sakit di perutnya masih menyengat. Tapi rasa sakit di hatinya sudah mati rasa. Dia meraba saku celananya dan mengeluarkan sebuah ponsel kecil yang dia sembunyikan. Bukan ponsel utamanya yang sering diperiksa Rian. Layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah pesan singkat yang baru saja masuk beberapa menit yang lalu, tepat sebelum Rian menendangnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek dari nomor yang tidak dikenal. "Besok pagi. Siapkan kopinya." Elena menatap pesan itu lamat-lamat. Sudut bibirnya yang terluka sedikit terangkat, membentuk senyum tipis yang mengerikan. Dia menghapus pesan itu, lalu mematikan ponsel dan menyembunyikannya di bawah laci lemari yang paling dalam. Malam ini, dia tidak akan menangis. Dia tidak akan meratapi nasibnya. Dia akan tidur. Dia butuh tenaga. Karena besok pagi, panggung sandiwara ini akan berakhir. Dia naik ke atas tempat tidur, menarik selimut hingga sebatas dada, dan memejamkan mata. Di telinganya, masih terngiang suara Rian yang tertawa puas di lantai bawah, tidak menyadari bahwa itu adalah tawa terakhirnya di rumah ini. Elena tidur dalam keheningan yang mematikan, keheningan sebelum badai sesungguhnya datang menerjang. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah gorden, menyinari wajah Rian yang masih terlelap di sofa ruang tengah. Dia mengerang pelan, merasakan lehernya yang kaku karena tidur dalam posisi yang tidak nyaman. Botol minuman keras yang kosong tergeletak di lantai, terguling di samping kakinya. Rian membuka matanya perlahan, menyipit karena silau. Kepalanya terasa sedikit pening akibat alkohol semalam, tapi anehnya, suasana hatinya terasa sangat baik. Sangat cerah. Dia merenggangkan otot-otot tangannya, lalu duduk tegak. Ingatan tentang kejadian semalam berputar kembali di kepalanya. Dia ingat bagaimana dia membentak Elena. Dia ingat bagaimana dia menendang istrinya itu hingga tersungkur.
Dan yang paling dia ingat adalah bagaimana Elena pergi tanpa melawan, tunduk dalam diam. Rian tersenyum sinis. Akhirnya, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya serak khas bangun tidur. Akhirnya dia mengerti siapa bos di rumah ini. Wanita memang sesekali harus diberi pelajaran fisik supaya otaknya jalan. Kalau dimanjakan terus, dia bakal ngelunjak. Rian berdiri, berjalan menuju cermin besar yang tergantung di dinding ruang tengah. Dia merapikan rambutnya yang berantakan dengan jari. Dia melihat pantulan dirinya, seorang pria yang merasa sukses, meskipun kenyataannya dia hidup dari uang mertuanya dan terlilit hutang judi di mana-mana. Tapi, itu semua tidak masalah lagi sekarang. Pikirannya melayang pada Tuan Bram, ayah Elena. Mertuanya yang sombong itu. Orang tua yang selalu memandangnya rendah. Yang tidak pernah mempercayainya untuk memegang kendali perusahaan. Dasar tua bangka pelit. Cibir Rian pada bayangannya sendiri di cermin. Coba saja kau berikan warisan itu baik-baik sejak dulu. Kau tidak perlu mati konyol di dasar jurang. Rian teringat momen sebulan lalu. Saat dia diam-diam menyelinap ke garasi rumah Tuan Bram dan melonggarkan selang rem mobil mewah milik mertuanya itu. Pekerjaan yang rapi, bersih, dan tanpa saksi. Keesokan harinya, berita tentang mobil Tuan Bram yang terjun ke jurang di jalan pegunungan yang curam menjadi headline di koran lokal. Polisi menyimpulkan itu kecelakaan tunggal akibat remblong. Jasadnya tidak ditemukan karena arus sungai di bawah jurang sangat deras. Tapi siapa yang bisa selamat dari ledakan dan jatuhan setinggi itu? Rian merasa jenius. Dia merasa telah melakukan kejahatan yang sempurna. Sekarang, satu-satunya penghalang hanyalah Elena. Dan setelah kejadian semalam, Rian yakin Elena sudah patah arang. Istrinya itu pasti ketakutan setengah mati dan akan menuruti apa saja perintahnya pagi ini. Tiba-tiba, hidung Rian menangkap aroma yang sangat familiar. Aroma yang menggoda indera penciumannya. Itu aroma kopi. Dan bukan kopi saset murahan yang biasa dia beli di warung. Ini adalah aroma kopi Arabica Gayo kualitas premium. Biji kopi pilihan yang dulu sering disajikan Tuan Bram untuk tamu-tamu kehormatan. Aromanya pekat, dengan sedikit sentuhan wangi rempah dan coklat yang khas. Kopi kesukaannya. Kopi mahal yang sudah lama tidak dia cicipi karena Elena bilang uang belanja sedang menipis. Perut Rian berbunyi. Senyum di wajahnya semakin lebar. Wah, wah. Rian tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Lihat itu. Baru semalam ditendang. Pagi ini langsung menyajikan kopi mahal. Ternyata benar teoriku. Kekerasan sedikit memang diperlukan untuk mendidik istri yang membangkang. Dia membayangkan Elena sedang sibuk di dapur, mungkin dengan wajah lebam, menyiapkan sarapan mewah untuk menebus kesalahannya semalam. Rian merasa seperti raja yang baru bangun tidur dan siap dilayani oleh selirnya. Baguslah kau sadar diri, El. Teriak Rian lantang dari ruang tengah, sengaja agar suaranya terdengar sampai ke dapur. Kalau kau begini terus dari dulu, aku tidak perlu kasar padamu. Buatkan juga nasi goreng. Aku lapar sekali. Rian melangkah dengan percaya diri menuju ruang makan. Dia berjalan dengan dada membusung. Langkah kakinya terdengar mantap di lantai keramik. Dia sudah menyusun kalimat-kalimat yang akan dia ucapkan untuk merendahkan Elena lagi saat dia melihat istrinya nanti. Dia ingin memastikan mental Elena benar-benar hancur agar proses pemindahan aset warisan nanti berjalan mulus tanpa protes. Lorong menuju ruang makan terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Tapi Rian tidak mempedulikannya. Fokusnya hanya pada aroma kopi yang semakin kuat dan nikmat itu. Aroma itu seolah memanggilnya, menjanjikan kenikmatan dan simbol kemenangan. Kemenangan mutlak Rian atas keluarga istrinya. Dia membayangkan dirinya duduk di kursi utama, menyesap kopi panas itu, sementara Elena berdiri menunduk di sampingnya menunggu perintah. Imajinasi itu begitu manis. Rian merasa dunia ada di genggamannya. Dia sudah menyingkirkan mertuanya, dan kini dia telah menaklukkan istrinya. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Mana kopinya? Jangan lama-lama. Seru Rian lagi saat dia hampir mencapai ambang pintu ruang makan. Dia tidak tahu bahwa di balik pintu itu, bukan kepatuhan yang menunggunya.
Dia tidak tahu bahwa aroma kopi yang nikmat itu bukanlah tanda pengabdian seorang istri, melainkan umpan untuk sebuah jebakan yang mematikan. Rian melangkah masuk ruang makan dengan senyum menyeringai, tanpa menyadari bahwa langkah itu adalah langkah terakhirnya sebagai orang bebas. Kebahagiaan dan rasa menang yang dia rasakan saat ini hanyalah gelembung sabun yang siap meletus dalam hitungan detik. Aroma kopi itu, sesungguhnya, adalah aroma pengantar menuju kehancurannya sendiri. Rian melangkah masuk ruang makan dengan senyum lebar yang dipaksakan, seolah-olah dia adalah pemilik tunggal semesta ini. Langkah kakinya yang berat menggema di lantai kayu yang dipoles mengkilap. Matanya langsung tertuju ke ujung meja makan yang panjang. Di sana, di kursi paling ujung, kursi, kepala, yang biasanya diduduki oleh Tuan Bram semasa hidupnya dan tidak pernah ada yang berani mendudukinya sejak kecelakaan itu, duduk sesosok tubuh. Sosok itu membelakanginya. Punggungnya lebar, mengenakan kemeja putih yang rapi. Tangan sosok itu memegang sebuah koran pagi yang dibentangkan lebar-lebar, menutupi kepala dan sebagian tubuh bagian atasnya. Di atas meja, mengepul asap tipis dari secangkir kopi hitam di cangkir porselen putih yang elegan. Rian mendengus, merasa geli sekaligus tersinggung. Dia pikir Elena sedang bermain peran. Wah, lihat siapa yang sedang berlaga jadi bos pagi ini, ujar Rian dengan nada mengejek. Dia berjalan mendekat, menarik kursi di samping sosok itu dengan kasar hingga menimbulkan bunyi decitan yang ngilu. Tumben kau duduk di situ, El? Kau pikir dengan memakai kemeja besar begitu kau bisa terlihat berwibawa? Atau kau sedang mencoba meniru mendiang ayahmu untuk menakut-nakutiku? Sosok di balik koran itu tidak menjawab. Tidak ada gerakan sedikit pun. Hening. Hanya suara detak jam dinding tua yang mengisi ruangan. Rian merasa diabaikan. Emosinya yang labil kembali tersulut. Dia benci jika Elena diam. Dia lebih suka jika istrinya itu membantah supaya dia punya alasan untuk marah. Rian menggebrak meja makan dengan telapak tangannya. Bra, aku bicara padamu. Turunkan koran itu. Bentak Rian. Kau dengar aku minta kopi dan nasi goreng, bukan melihatmu duduk santai membaca berita seperti pejabat. Cepat ke dapur. Tangan yang memegang koran itu bergerak perlahan. Koran itu diturunkan sedikit demi sedikit, melipat dengan suara kertas yang bergesekan tajam di telinga Rian yang sedang sensitif. Kau benar, Rian. Sebuah suara berat dan bariton terdengar dari balik koran. Suara itu bukan suara Elena. Suara itu rendah, berwibawa, dan memiliki getaran dingin yang membuat darah Rian seketika berhenti mengalir. Rian membeku. Dia kenal suara itu. Dia sangat mengenal suara itu. Tapi itu tidak mungkin. Otaknya menolak memproses informasi yang baru saja diterima telinganya. Itu suara orang mati. Itu suara dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur bersama bangkai mobil di dasar jurang sebulan lalu. Koran itu sepenuhnya diturunkan dan diletakkan di atas meja. Kursi berputar perlahan menghadap Rian. Jantung Rian serasa copot dari rongganya. Napasnya tercekat di tenggorokan, membuatnya tersedak ludahnya sendiri. Di hadapannya, duduk Tuan Bram, ayah Elena, mertuanya yang seharusnya sudah menjadi mayat. Wajah tua itu masih sama seperti terakhir kali Rian melihatnya. Hanya saja kini terlihat lebih keras dan dingin. Garis-garis wajahnya tegas. Rahangnya mengatup rapat menahan amarah yang terpendam. Matanya yang tajam menatap lurus ke manik mata Rian, seolah bisa melihat menembus jiwa kotor menantunya itu. Tidak ada luka parah yang terlihat. Hanya sebuah plester kecil di pelipis kiri dan tatapan yang mematikan. Ayah! Rian tergagap. Lidahnya keluh. Kakinya lemas seketika. Seolah tulang-tulangnya berubah menjadi jeli. Dia mundur selangkah, menabrak kursi di belakangnya hingga kursi itu terjungkal. Tuan Bram tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum yang lebih mirip seringaian predator yang melihat mangsanya terjebak. Kenapa wajahmu pucat begitu, Nak? Seperti melihat hantu saja. Tapi... Rian menunjuk-nunjuk dengan jari gemetar. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di dahinya. Mobil itu, jurang itu, remnya. Kata rem
meluncur begitu saja dari mulut Rian tanpa dia sadari. Dia buru-buru menutup mulutnya dengan tangan, tapi tatapan Tuan Bram menyeratkan bahwa dia mendengar semuanya. Remnya. Kenapa dengan remnya, Rian? Tanya Tuan Bram dengan nada santai yang mengerikan. Dia mengambil cangkir kopinya, menyesapnya perlahan sambil terus mengunci pandangan Rian. Kau mau bilang kalau remnya blong? Atau kau mau bilang kalau kau yang memotong kabel rem itu dengan tang di garasi pada malam Selasa itu? Dunia Rian runtuh. Langit-langit rumah seakan berputar. Dia berteriak histeris, bukan karena marah, tapi karena ketakutan murni. Logikanya hancur. Dia yakin betul Tuan Bram ada di dalam mobil itu. Dia melihat berita kecelakaannya. Dia sudah merayakan kematian orang tua ini. Bagaimana mungkin dia duduk di sini, meminum kopi, dan tahu persis apa yang Rian lakukan? Hantu! Kau hantu! Rian berteriak, mundur semakin jauh hingga punggungnya menabrak tembok. Pergi! Pergi kau! Aku sudah membunuhmu. Kau sudah mati. Pengakuan itu keluar begitu saja. Rian sudah tidak peduli lagi. Rasa takut akan supranatural mengalahkan rasa takut akan hukum saat ini. Dia mengira arwah Tuan Bram datang untuk menuntut balas. Tuan Bram meletakkan cangkirnya kembali ke tatakan dengan bunyi denting yang nyaring. Dia berdiri. Sosoknya yang tinggi besar tampak menjulang di mata Rian yang kini merosot duduk di lantai, meringkuk ketakutan. Tuan Bram tidak transparan. Bayangannya jatuh di lantai tertimpa sinar matahari. Dia nyata. Dia hidup. Aku bukan hantu, Rian, kata Tuan Bram dingin. Aku adalah mimpi burukmu yang paling nyata. Rian menggeleng-gelengkan kepalanya dengan panik. Matanya melotot liar mencari jalan keluar. Tapi kakinya terlalu lemas untuk digerakkan. Dia terjebak di ruang makan itu bersama dosa-dosanya yang kini bangkit kembali dalam wujud seorang ayah yang murka. Kau yang menjebak dirimu sendiri, Mas, kata Elena datar. Kau pikir aku diam semalam karena aku takut padamu? Aku diam karena aku tahu pagi ini ayah akan pulang. Aku diam karena aku ingin melihat wajahmu saat kau sadar bahwa kau bukan siapa-siapa tanpa uang kami. Dasar istri durhaka, teriak Rian. Mencoba bangkit namun kembali jatuh karena perutnya masih kram hebat. Aku suamimu. Kau harusnya membelaku. Suami. Elena tertawa kecil. Tawa yang terdengar miris. Suami tidak membunuh ayah mertuanya demi warisan. Suami tidak menendang istrinya karena masalah uang. Kau bukan suamiku lagi, Rian. Kau hanyalah pembunuh yang tertangkap basah. Rian terdiam. Kata, pembunuh. Itu menggema di kepalanya. Dia melihat ke sekeliling, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi rasa sakit di perutnya, aroma kopi yang menyengat, dan tatapan penuh kebencian dari dua orang di depannya menegaskan bahwa ini adalah kenyataan. Tuan Bram kembali duduk di kursinya, menyesap kopinya dengan nikmat. Nah, Rian, sekarang, karena kau sudah bangun dan sudah sadar, seperti yang kau teriakkan tadi pagi, mari kita bicara bisnis. Atau lebih tepatnya, mari kita bicara tentang bagaimana kau akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Rian merasa lantai di bawahnya runtuh. Dia tamat. Benar-benar tamat. Rian masih terbaring di lantai keramik yang dingin, memegangi perutnya yang terasa seperti diremas tangan raksasa. Napasnya tersengal. Namun rasa sakit fisik itu mulai tergeser oleh kebingungan yang mencekam. Dia menatap Tuan Bram yang duduk dengan tenang di kursi kepala meja, seolah-olah dia adalah hakim agung yang siap menjatuhkan vonis mati. Pertanyaan itu terus berputar di kepala Rian, menuntut jawaban yang logis. Bagaimana mungkin? Dia sudah memastikan semuanya sempurna. Dia sendiri yang merusak mobil itu. Bagaimana? Rian berbisik parau. Suaranya hampir tidak terdengar. Dia memaksakan diri untuk duduk bersandar pada dinding, menatap mertuanya dengan nanar. Aku melihat beritanya. Mobil itu hancur. Polisi bilang tidak ada yang selamat. Bagaimana kau bisa duduk di sini meminum kopi? Tuan Bram meletakkan cangkir kopinya perlahan. Dia menatap Rian dengan sorot mata merendahkan,
seolah sedang menjelaskan pelajaran matematika dasar kepada murid yang paling bodoh di kelas. Kau memang perencana yang teliti, Rian. Tapi kau melupakan satu hal penting. Suara Tuan Bram berat dan menusuk. Kau lupa bahwa aku membangun kekayaan ini bukan dengan keberuntungan, tapi dengan kewaspadaan. Kau pikir aku tidak tahu kau sering menyelinap ke garasi di tengah malam? Wajah Rian memucat. Ingatannya melayang mundur ke 1 bulan yang lalu. Malam itu hujan deras mengguyur kota, menyamarkan segala suara. Rian ingat betul bagaimana jantungnya berdegup kencang saat dia membuka pintu garasi rumah Tuan Bram dengan kunci cadangan yang dia curi dari tas Elena. Aroma oli dan bensin menyambutnya. Mobil sedan mewah berwarna hitam milik Tuan Bram terparkir di sana, berkilau di bawah lampu remang-remang. Rian merangkak masuk ke kolong mobil. Tangan kanannya memegang sebuah tang pemotong kawat. Keringat dingin bercampur dengan debu garasi menetes di wajahnya. Dengan tangan gemetar karena adrenalin, dia mencari selang rem. Klik. Suara denting kecil saat kawat itu putus terdengar seperti musik terindah di telinganya saat itu. Minyak rem menetes perlahan, menandakan pekerjaannya selesai. Rian keluar dari kolong mobil, membersihkan tangannya dengan lem kotor, dan tersenyum puas. Dia membayangkan warisan yang akan segera jatuh ke tangan Elena, dan tentu saja, dia yang akan mengendalikannya. Besok paginya, Tuan Bram dijadwalkan pergi ke villa di puncak untuk rapat bisnis. Rute itu melewati jalanan berkelok dengan jurang terjal di sisinya. Rian tahu, di tikungan tajam kilometer 20, rem itu akan gagal berfungsi. Dan Tuan Bram akan tamat. Aku memotongnya. Gumam Rian tanpa sadar. Matanya kosong menerawang ke masa lalu. Aku memotong kabel rem itu dengan tanganku sendiri. Ya, kau memotongnya, sambar Tuan Bram, memecahkan lamunan Rian. Dan kau melakukannya tepat di bawah sorotan kamera pengawas inframerah yang baru kupasang seminggu sebelumnya. Karena aku sudah curiga ada tikus yang menggerogoti asetku. Rian tersentak. Kamera. Kau pikir aku sebodoh itu? Tuan Bram tertawa pendek. Tawa yang kering tanpa humor. Malam itu juga, setelah kau pergi dengan senyum kemenanganmu yang menjijikan, kepala mekanik kepercayaanku memeriksa mobil itu. Dia menemukan selang rem yang putus. Dia melapor padaku jam 3 pagi. Rian merasa seolah darahnya berhenti mengalir. Jadi selama ini, Tuan Bram tahu. Sejak detik pertama, dia tahu Rian mencoba membunuhnya. Lalu kecelakaan itu, tanya Rian terbata-bata. Ah, itu bagian dari pertunjukan. Tuan Bram menyandarkan punggungnya di kursi. Aku sadar, kalau aku hanya menangkapmu karena percobaan pembunuhan malam itu, kau mungkin hanya akan dipenjara beberapa tahun. Pengacaramu yang licik pasti bisa mencari celah. Dan Elena, putriku yang malang ini mungkin masih akan bimbang karena cintanya yang buta padamu saat itu. Aku butuh bukti nyata. Aku butuh melihat wajah aslimu saat kau merasa sudah menang. Tuan Bram menjelaskan dengan rinci bagaimana dia menyusun skenario kematiannya sendiri. Pagi itu, Tuan Bram tidak pernah masuk ke dalam mobil. Dia menyuruh orang kepercayaannya membawa mobil itu dengan truk derek tertutup ke lokasi kejadian. Di tikungan tajam yang sepi, mereka meletakkan batu bata di pedal gas, menyalakan mesin, dan membiarkan mobil kosong itu meluncur bebas ke dalam jurang. Ledakan. Api membubung tinggi. Asap hitam mengepul ke angkasa. Sebuah kecelakaan tunggal yang tragis. Rian ternganga. Dia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Jadi tidak ada mayat, bisik Rian. Tentu saja tidak ada. Tim SAR tidak bisa menemukannya karena memang tidak ada yang harus ditemukan. Arus sungai yang deras menjadi alasan yang sempurna untuk hilangnya jasadku, lanjut Tuan Bram. Sementara kau sibuk berpura-pura sedih di depan pelayat dan mulai menekan Elena soal warisan, aku duduk nyaman di rumah persembunyianku, menonton setiap gerak-gerikmu lewat kamera tersembunyi yang kupasang di rumah ini. Aku melihatmu mabuk-mabukan. Aku melihatmu berjudi online. Dan puncaknya, aku melihatmu mulai memukuli putriku. Rahang Tuan Bram mengeras saat menyebutkan hal terakhir itu. Tangannya mengepal di atas meja hingga buku-bukunya memutih. Kau tahu, Rian?
Awalnya aku ingin muncul setelah seminggu. Tapi Elena memintaku menunggu. Dia ingin melihat sejauh mana kau akan berubah. Dia ingin memberikan kesempatan terakhir padamu. Tapi kau... Tuan Bram menunjuk wajah Rian dengan jari telunjuknya. Kau malah membuang kesempatan itu. Kau justru semakin menjadi binatang. Kau kira karena aku sudah mati, tidak ada yang akan melindungi Elena? Kau salah besar. Kematianku justru membuka mata semua orang tentang siapa kau sebenarnya. Parasit, pembunuh, dan pengecut. Rian menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rasa malu dan takut bercampur menjadi satu. Dia ingat betapa senangnya dia saat mendengar kabar kecelakaan itu. Dia ingat bagaimana dia merayakan kematian mertuanya dengan membeli botol whisky mahal. Ternyata, semua itu hanyalah ilusi. Dia tidak pernah memegang kendali. Dia hanyalah boneka yang sedang dimainkan dalam skenario balas dendam Tuan Bram. Tapi kenapa warisan? Rian mencoba mencari pembelaan diri. Suaranya gemetar. Aku hanya butuh uang untuk membayar hutang. Orang-orang itu akan membunuhku kalau aku tidak bayar. Dan karena kau takut dibunuh preman judi, kau memutuskan untuk membunuh ayah istrimu. Potong Elena tiba-tiba. Dia masih berdiri di samping ayahnya, memegang teko kopi yang kini sudah dingin. Logika macam apa itu, Mas? Kau mengorbankan nyawa ayah demi menutupi kesalahan judimu. Rian menatap Elena. Di mata istrinya itu, tidak ada lagi sisa-sisa cinta atau kepatuhan yang dulu selalu ada. Rian menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk kaya, tapi dia juga telah kehilangan satu-satunya orang yang pernah tulus mencintainya. Dan yang lebih parah, dia menyadari bahwa kejahatannya mencoba membunuh Tuan Bram kini bukan lagi sekadar dugaan, tapi fakta yang terekam jelas dan disaksikan oleh korbannya sendiri yang masih hidup. Kau benar-benar tamat, Rian, ujar Tuan Bram pelan namun tegas. Polisi sedang dalam perjalanan. Aku sudah menyerahkan rekaman CCTV garasi dan rekaman suara pengakuanmu barusan. Ya, aku merekam pembicaraan ini kepada mereka. Rian terlonjak. Dia menatap sekeliling dengan panik. Polisi. Nikmatilah sisa waktumu menghirup aroma kopi ini, kata Tuan Bram dingin. Karena di penjara nanti, kau hanya akan mencium bau keringat dan penyesalan seumur hidupmu. Bab 6. Peran Elena. Elena menatap Rian yang kini meringkuk kembali di lantai seperti anak kecil yang ketakutan. Pemandangan itu seharusnya menyedihkan, tapi anehnya, Elena tidak merasakan simpati sedikit pun. Hatinya sudah membeku, dibekukan oleh perlakuan kasar Rian selama berbulan-bulan terakhir. Dia meletakkan teko kopi di atas meja makan, lalu menarik napas panjang, mencoba meredakan sisa nyeri di perutnya akibat tendangan semalam. Bagi Rian, atau siapapun yang melihat dari luar, sikap Elena semalam mungkin terlihat seperti kepasrahan total. Seorang istri yang sudah menyerah, yang mentalnya hancur lebur di bawah kaki suaminya. Tapi mereka salah. Diamnya Elena semalam bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah sebuah strategi. Itu adalah bentuk kesabaran paling tinggi yang pernah dia lakukan seumur hidupnya. Elena teringat kejadian 3 minggu lalu. Saat itu, dia sedang duduk termenung di taman belakang, menangisi nasibnya setelah Rian membentaknya karena masalah sepele. Tiba-tiba, tukang kebun kepercayaan ayahnya, Pak Ujang, mendekatinya dengan wajah serius. Pak Ujang menyelipkan sebuah ponsel tua di tangan Elena sambil berbisik. Non, ada telepon dari Bapak. Jangan bilang siapa-siapa, terutama suami Non. Tangan Elena gemetar saat menempelkan ponsel itu ke telinganya. Dan saat dia mendengar suara ayahnya, suara yang dia pikir tidak akan pernah dia dengar lagi, dunia Elena seakan berhenti berputar. Elena, dengarkan ayah. Ayah masih hidup. Jangan bereaksi berlebihan. Ayah sedang bersembunyi untuk membongkar kejahatan Rian. Tangis Elena pecah dalam diam saat itu. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dadanya. Ayahnya, pahlawannya, masih ada. Namun instruksi ayahnya selanjutnya sangat berat. Dia harus berpura-pura. Dia harus membiarkan Rian merasa menang. Dia harus menjadi umpan untuk memancing Rian menunjukkan warna aslinya agar mereka bisa menjebloskannya ke penjara dengan hukuman maksimal.
Bersabarlah. Nak, ayah tahu ini berat. Tapi kita butuh bukti kalau dia juga melakukan KDRT dan penggelapan dana. Biarkan dia merasa di atas angin. Dan begitulah hari-hari Elena berlalu. Setiap bentakan, setiap hinaan, dan setiap perlakuan kasar Rian dia telan bulat-bulat. Dia mencatat semuanya. Dia diam-diam mengumpulkan bukti transfer uang perusahaan yang dicuri Rian untuk judi online. Dia menjadi mata-mata di rumahnya sendiri. Puncaknya adalah semalam. Ketika Rian pulang dalam keadaan mabuk dan mulai mengamuk soal warisan, Elena tahu ini adalah babak akhir. Saat Rian mengangkat kakinya dan menendang perutnya, rasa sakit itu nyata. Sangat nyata. Elena merasa napasnya putus. Dia ingin menjerit, ingin membalas, ingin mengambil pecahan gelas dan menusukkannya ke kaki suaminya itu. Tapi dia ingat pesan ayahnya yang masuk beberapa menit sebelum pertengkaran itu. Besok pagi, siapkan kopinya. Ayah pulang. Pesan itu menjadi pegangan Elena. Pesan itu menjadi perisai mentalnya. Saat tubuhnya menghantam lantai semalam, Elena memilih untuk diam. Dia menatap Rian bukan dengan kosong, tapi dengan fokus yang tajam. Dia sedang merekam wajah suaminya itu di dalam memorinya. Wajah seorang pria yang akan segera hancur. Dia bangkit dan berjalan tidur tanpa sepatah kata pun karena dia takut jika dia membuka mulut, dia akan membocorkan rahasia itu atau malah meludahi wajah Rian saking jijiknya. Dia butuh Rian tidur nyenyak. Dia butuh Rian merasa aman sehingga besok pagi kejutan itu akan terasa lebih menyakitkan. Sekarang, di ruang makan yang terang benderang ini, Elena melihat hasil dari kesabarannya. Rian hancur lebur. Bukan oleh kekerasan fisik yang bertubi-tubi, tapi oleh rasa takut dan kenyataan pahit. Kenapa kau diam saja, El? Suara serak Rian membuyarkan lamunan Elena. Rian menatapnya dari lantai. Matanya merah berair. Kau tahu aku mencintaimu, kan? Semua yang kulakukan ini demi masa depan kita. Ayahmu pelit. Dia tidak akan memberi kita uang kalau tidak dipaksa. Elena menggeleng pelan. Senyum getir terukir di bibirnya yang terluka. Cinta? Kau sebut tendangan di perutku semalam itu cinta? Kau sebut percobaan pembunuhan pada ayahku itu cinta? Aku hilaf. Aku sedang mabuk. Rian beralasan. Putus asa. Kau tidak mabuk saat kau memotong kabel rem itu. Rian. Kau sadar sepenuhnya. Jawab Elena dingin. Dia melangkah mendekat. Berdiri tepat di depan Rian yang terduduk. Elena menatap ke bawah, membalikkan posisi mereka semalam. Sekarang dialah yang berdiri tegak, dan Rian yang berada di bawah kakinya. Aku diam semalam karena aku tahu waktumu sudah habis, Mas, kata Elena. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. Aku tidak perlu membalasmu dengan tanganku sendiri. Aku tidak ingin mengotori tanganku dengan menyentuhmu. Melihatmu ketakutan seperti tikus di hadapan ayah, itu sudah cukup membalas semua rasa sakitku. Elena menoleh ke arah ayahnya. Ayah, kopinya sudah dingin. Mau Elena buatkan yang baru sambil menunggu polisi datang. Tuan Bram tersenyum bangga melihat putrinya. Dia melihat transformasi Elena dari wanita yang tertekan menjadi wanita yang kuat dan berani. Boleh, Nak, tapi sepertinya tamu kita sudah datang. Dari kejauhan, terdengar suara sirine mobil polisi yang meraung-raung, semakin lama semakin dekat. Suara itu adalah musik bagi telinga Elena, namun lonceng kematian bagi kebebasan Rian. Rian mendengar sirine itu dan wajahnya semakin pucat pasi. Dia mencoba merangkak menuju kaki Elena, mencoba memeluk kakinya. El, tolong bilang pada mereka ini salah paham. Aku suamimu. El, aku suamimu. Elena mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Rian seolah tangan itu membawa penyakit menular. Kau bukan suamiku, ucap Elena tegas. Dia mencabut cincin kawin emas putih dari jari manisnya. Cincin yang dulu dia terima dengan penuh harapan dan cinta, kini terasa berat dan mencekik. Elena menjatuhkan cincin itu ke lantai, tepat di depan wajah Rian. Cincin itu berdenting, menggelinding pelan dan berhenti di dekat pecahan gelas sisa kemarahan Rian semalam.
Suamiku sudah mati saat dia memutuskan untuk menendang istrinya dan membunuh ayahnya, kata Elena final. Yang ada di hadapanku sekarang hanyalah seorang kriminal. Elena berbalik badan, berjalan kembali ke dapur untuk membuat kopi baru, meninggalkan Rian yang menangis meraung-raung di lantai ruang makan, diiringi suara derap langkah sepatu bot polisi yang mulai memasuki halaman rumah. Ini adalah akhir dari penderitaannya, dan awal dari kebebasannya. Suara sirine polisi yang meraung-raung di halaman depan rumah mendadak berhenti, digantikan oleh suara pintu mobil yang dibanting keras dan langkah-langkah kaki tegas yang menaiki teras. Di dalam ruang makan, waktu seakan melambat bagi Rian. Dia masih menatap cincin kawin yang tergeletak bisu di lantai, tepat di sebelah pecahan kaca yang belum sempat dibersihkan. Cincin itu berkilau mengejek, menandakan putusnya satu-satunya ikatan yang mungkin bisa menyelamatkannya dari jurang kehancuran. Tuan Bram belum selesai dengan hukuman mentalnya. Dia merogoh tas kerja kulit yang diletakkan di bawah meja, lalu mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah menyala. Dengan gerakan santai namun penuh penghinaan, dia melemparkan map itu ke arah Rian. Map itu melayang di udara sebelum mendarat tepat di wajah Rian, menampar pipinya dengan tumpukan kertas, lalu berserakan di lantai. Baca itu, perintah Tuan Bram dingin. Rian, dengan tangan yang masih gemetar hebat, memungut salah satu lembaran kertas yang tercecer. Matanya menyapu deretan angka dan tabel transaksi. Itu adalah laporan audit keuangan perusahaan. Rekening-rekening rahasia yang Rian buat menggunakan nama samaran, aliran dana proyek fiktif yang dia karang, hingga bukti transfer besar-besaran ke situs judi online luar negeri. Semua tercatat di sana. Ini, teliti, tanpa celah. Kau pikir aku hanya diam saat kau mulai menggerogoti perusahaanku dari dalam, Rian? Suara Tuan Bram menggema di ruangan itu. Aku membiarkanmu merasa pintar. Aku membiarkanmu mengambil uang-uang kecil itu supaya aku bisa melacak kemana perginya. Dan tebakanku benar. Judi. Kau membakar uang keringat ayah mertuamu di meja judi virtual. Ini. Rian tergagap. Keringat dingin membasahi punggungnya hingga kemejanya lengket. Ini bisa dijelaskan, yah. Aku berniat mengembalikannya. Aku hanya meminjam sebentar untuk memutar modal. Memutar modal. Tuan Bram mendengus kasar. Kau kalah total, Rian. Hutangmu di tempat judi itu sudah menumpuk hingga miliaran rupiah. Dan asal kau tahu, selama ini para penagih hutang itu tidak menyentuhmu karena mereka tahu kau menantuku. Mereka takut padaku. Tapi mulai detik ini, Tuan Bram mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Rian dengan sorot mata yang membuat nyali Rian ciut sekecil debu. Mulai detik ini, perlindunganku dicabut. Aku sudah membekukan semua aset yang kau kira milikmu. Kartu kreditmu? Mati. Rekening bankmu? Kosong. Mobil mewah yang kau kredit atas nama perusahaan? Sudah ditarik leasing pagi ini. Kau sekarang tidak lebih dari seorang gelandangan dengan hutang miliaran. Rian merasa dunia di sekelilingnya runtuh menimpanya. Hartanya, status sosialnya, kehormatannya, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Dia membayangkan para preman penagih hutang yang selama ini dia hindari. Tanpa nama besar Tuan Bram di belakangnya, Rian tahu dia akan menjadi daging cincang di jalanan. Jangan lakukan ini, yah. Rian mulai merengek. Air mata ketakutan benar-benar mengalir di pipinya sekarang. Harga dirinya sudah hilang tak berbekas. Dia merangkak mendekati kaki meja, mencoba menggapai simpati yang mustahil ada. Aku bisa dipenjara, tapi jangan biarkan aku miskin, mereka akan membunuhku di luar sana. Justru itu poinnya, Rian. Sahut Elena dari ambang pintu dapur. Dia sudah kembali, berdiri tegak dengan tangan bersedekap, menatap mantan suaminya dengan tatapan jijik. Penjara mungkin adalah tempat paling aman untukmu sekarang. Setidaknya di sana kau dapat makan gratis. Walau kau harus tidur berdesakan dengan kriminal lain yang mungkin tidak suka dengan pemukul istri sepertimu. Elena, kau tega sekali, teriak Rian histeris. Aku suamimu. Kita pernah bahagia. Bahagia. Elena tertawa getir. Bahagia bagimu adalah saat kau bisa mengontrolku.
Saat kau bisa memeras uang ayahku. Kebahagiaan itu palsu, Rian. Sama palsunya dengan air matamu sekarang. Suara gedoran keras di pintu depan memotong drama menyedihkan itu. Polisi! Buka pintu! Teriakan tegas dari luar membuat Rian tersentak hebat. Dia menoleh liar ke kiri dan kanan, mencari jalan keluar. Jendela? Terlalu tinggi. Pintu belakang? Terkunci. Dia terperangkap. Tuan Bram berdiri, merapikan jasnya sekali lagi. Wajahnya tenang, memancarkan aura kemenangan mutlak. Dia menatap Rian yang kini meringkuk seperti binatang buruan yang terpojok. Dengar baik-baik, Rian, ucap Tuan Bram pelan. Namun setiap katanya terdengar jelas. Kau mencoba membunuhku demi warisan. Kau menyiksa putriku demi egomu. Kau mencuri uangku demi keserakahanmu. Hari ini, Tuhan tidak menghukummu dengan petir. Dia menghukummu melalui tanganku dan tangan hukum. Nikmatilah kehancuranmu. Ini adalah mahakarya yang kau lukis sendiri. Pintu depan didobrak paksa. Suara kayu pecah terdengar nyaring. Diikuti derap langkah sepatu bot yang menyerbu masuk ke dalam rumah. Rian menjerit ketakutan. Menutup kepalanya dengan kedua tangan, meringkuk di bawah meja makan yang dulu dia anggap sebagai simbol kekuasaannya. Dia menangis meraung-raung, bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan yang amat sangat menghadapi kenyataan bahwa hidup mewahnya telah berakhir secara permanen. Di hadapannya, bukti-bukti kejahatannya berserakan di lantai, menjadi saksi bisu dari keserakahan yang membawanya ke titik nadir ini. Rian hancur. Hancur sehancur-hancurnya. 3 orang petugas polisi berseragam lengkap, dipimpin oleh seorang inspektur berpakaian preman yang berbadan tegap, menyerbu masuk ke ruang makan. Senjata mereka terhunus waspada, namun segera diturunkan saat melihat situasi yang sebenarnya. Tidak ada perlawanan fisik yang berarti, hanya seorang pria yang menangis histeris di bawah meja dan 2 orang lainnya berdiri tenang seolah sedang menunggu tamu undangan. Saudara Rian Santoso, seru inspektur itu dengan suara lantang. Dia melangkah maju, membelah jarak antara Tuan Bram dan Rian. Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana terhadap Tuan Bramantio, penggelapan dana perusahaan, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Rian mendongak. Wajahnya sembab penuh air mata dan ingus. Dia menunjuk-nunjuk Tuan Bram dengan jari gemetar, berusaha mencari pembelaan yang tidak masuk akal. Pak polisi, lihat, dia hidup. Rian berteriak parau, suaranya pecah. Lihat orang tua itu. Dia tidak mati. Dia menjebak saya. Itu penipuan. Dia memalsukan kematiannya sendiri. Tangkap dia juga. Inspektur itu menatap Tuan Bram sekilas, lalu mengangguk hormat. Tuan Bram membalas anggukan itu dengan sopan. Jelas sekali bahwa polisi sudah mengetahui rencana ini sejak awal. Tuan Bram sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib segera setelah dia selamat dari jurang, menjadikan operasi penangkapan ini sah secara hukum. Tuan Bramantio adalah korban dan saksi pelapor, Saudara Rian. Jawab inspektur itu tegas tanpa sedikit pun rasa simpati pada Rian. Fakta bahwa korban selamat dari upaya pembunuhan Anda tidak menghapus kejahatan yang Anda lakukan. Rekaman CCTV di garasi dan pengakuan Anda yang terekam beberapa menit lalu sudah cukup untuk mengirim Anda membusuk di sel isolasi. 2 petugas berseragam maju, menarik Rian keluar dari bawah meja dengan kasar. Rian memberontak. Dia menendang-nendang kakinya ke udara, persis seperti anak kecil yang tantrum, namun kali ini tidak ada yang peduli. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku punya hak. Aku mau pengacara. Rian meronta saat kedua tangannya ditekuk paksa ke belakang punggung. Klik! Bunyi logam beradu saat borgol dipasang di pergelangan tangan Rian terdengar begitu final. Suara itu seolah menjadi penutup peti mati bagi kehidupan Rian sebagai manusia bebas. Rasa dingin dari besi yang mencengkeram kulitnya membuat Rian sadar bahwa ini bukan mimpi. Kau punya hak untuk diam, ucap salah satu petugas saat menyeret Rian berdiri. Apapun yang kau katakan dapat dan akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Rian diseret paksa menuju pintu keluar. Saat melewati Elena, dia mencoba berhenti.
Dia menatap mantan istrinya itu dengan tatapan memelas yang putus asa. Tolong aku. Rintihnya. Ingat masa-masa indah kita, jangan biarkan mereka membawaku. Elena tidak membuang muka. Dia menatap Rian tepat di matanya. Tatapan Elena kosong dari rasa benci, namun juga kosong dari rasa cinta. Hanya ada rasa kasihan. Kasihan pada makhluk menyedihkan yang tidak punya harga diri. Masa indah itu sudah kau bunuh saat kau pertama kali memukulku. Rian, jawab Elena pelan. Selamat tinggal. Petugas kembali menyeret Rian. Pria itu mulai berteriak-teriak lagi, memaki-maki, menyumpahi Tuan Bram dan Elena, hingga akhirnya suaranya menjauh menuju pintu depan. Di luar rumah, tetangga-tetangga yang penasaran sudah berkumpul. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk Rian yang diseret keluar dengan tangan terborgol. Wajah Rian yang biasanya angkuh saat menyapa tetangga kini tertunduk dalam kehinaan maksimal. Dia dimasukkan ke dalam mobil patroli dengan kepala ditekan agar tidak terbentur. Pintu mobil ditutup. Sirine dinyalakan sebentar. Lalu iring-iringan mobil polisi itu bergerak meninggalkan pekarangan rumah mewah yang kini terasa jauh lebih lega. Keheningan kembali menyelimuti ruang makan. Suasana hening itu bukan lagi suasana mencekam seperti sebelumnya, melainkan keheningan yang damai. Seperti udara bersih setelah badai besar berlalu. Elena menghela napas panjang, bahunya turun, melepaskan beban berat yang selama sebulan ini dia pikul sendirian. Kakinya terasa lemas, namun bukan karena takut, melainkan karena efek adrenalin yang mulai surut. Dia menarik kursi di samping ayahnya dan duduk perlahan. Tuan Bram menatap putrinya dengan sorot mata penuh kasih sayang dan penyesalan. Dia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Elena yang dingin di atas meja. Maafkan ayah, bisik Tuan Bram. Suaranya bergetar. Sosok yang tadi begitu garang menghancurkan Rian, kini kembali menjadi seorang ayah yang lembut. Ayah membiarkanmu menderita terlalu lama dengan bajingan itu. Ayah seharusnya langsung menyeretnya ke penjara saat pertama kali dia membentakmu. Elena menggeleng, matanya berkaca-kaca. Dia membalas genggaman tangan ayahnya erat-erat. Tidak, Yah. Ini perlu. Kalau ayah langsung bertindak, aku mungkin masih buta. Aku mungkin masih membela dia. Rencana ayah membuka mataku. Aku melihat siapa dia sebenarnya. Aku melihat bahwa dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai uang ayah. Elena menghapus air mata yang menetes di pipinya dengan punggung tangan. Terima kasih, Yah. Terima kasih sudah kembali. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tuan Bram tersenyum. Kau yang menyelamatkan dirimu sendiri. Nak, ketabahanmu sebulan ini luar biasa. Kau wanita yang kuat, persis seperti ibumu. Elena tersenyum mendengar pujian itu. Dia melirik ke arah teko kopi yang masih ada di meja. Dia mengambil cangkir Rian yang belum sempat disentuh, dan tidak akan pernah disentuh, lalu membuang isinya ke tempat cuci piring di dapur yang terhubung dengan ruang makan. Dia mengambil cangkir bersih baru dari lemari, lalu menuangkan kopi panas yang baru saja dia seduh saat polisi datang tadi. Aroma kopi Arabica Gayo kembali memenuhi ruangan, namun kali ini aromanya tidak lagi bercampur dengan ketakutan atau kemarahan. Aromanya murni, hangat, dan menenangkan. Elena kembali ke meja, meletakkan secangkir kopi itu di depan ayahnya, dan menuangkan satu cangkir lagi untuk dirinya sendiri. Untuk hidup baru? Tanya Elena sambil mengangkat cangkirnya. Tuan Bram mengangkat cangkirnya, mendentingkannya pelan dengan cangkir Elena. Ting! Untuk hidup baru, jawab Tuan Bram mantap. Tanpa parasit, tanpa rasa takut. Hanya kita, dan masa depan perusahaan yang harus kita benahi. Mereka berdua menyesap kopi itu bersamaan. Cairan hitam pekat yang hangat mengalir di tenggorokan Elena, menghangatkan tubuhnya yang sempat menggigil. Rasanya nikmat, jauh lebih nikmat dari kopi manapun yang pernah dia minum. Di luar, matahari pagi bersinar semakin terang, menyapu sisa-sisa kegelapan malam. Di dalam rumah itu, hantu masa lalu telah diusir pergi. Elena meletakkan cangkirnya, menyandarkan punggung di kursi, dan tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas. Rian sudah pergi.
Ayahnya ada di sini. Dan dia, Elena, akhirnya bebas. Secangkir kopi pagi ini bukan sekadar minuman, melainkan perayaan atas kemenangan nyawa yang tak mati dan harga diri yang telah kembali. 6 bulan telah berlalu sejak pagi yang menggemparkan di rumah keluarga Tuan Bram. Namun bagi Rian, waktu seakan berhenti berputar, menjebaknya dalam mimpi buruk yang berulang setiap hari. Suara palu hakim yang diketuk 3 kali masih terngiang jelas di telinganya. Tok, tok, tok. Suara itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Terdakwa Rian Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana korporasi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan ini menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. 20 tahun. Angka itu berputar di kepala Rian saat dia duduk di sudut sel penjara yang lembab dan berbau apek. Sel itu sempit, hanya berukuran 2x3 meter, yang harus dia bagi dengan 2 narapidana lain yang bertubuh besar dan bertato. Dindingnya kusam, penuh coretan kasar, dan lantainya dingin menusuk tulang. Tidak ada karpet tebal, tidak ada sofa empuk, dan tentu saja, tidak ada aroma kopi Arabica Gayo yang harum. "Heh, anak baru. Minggir," bentak salah satu teman satu selnya. Seorang pria kekar bernama Bang Jago yang masuk karena kasus perampokan. Rian buru-buru menggeser tubuhnya yang kurus ke dekat jamban jongkok yang tidak memiliki penyekat. Dia meringkuk ketakutan. Rian yang dulu sombong, yang suka membentak istri dan merendahkan mertua, kini tak lebih dari pesuruh di dalam sel ini. Keangkuhannya telah dilucuti habis-habisan sejak hari pertama dia masuk. "Pijat kakiku," perintah Bang Jago sambil menyelonjorkan kakinya yang kotor. Rian ingin menolak. Harga dirinya sebagai mantan direktur, meskipun direktur boneka, berontak. Tapi dia ingat apa yang terjadi minggu lalu saat dia mencoba melawan. Dia berakhir dengan mata lebam dan jatah makan siangnya dirampas. Dengan tangan gemetar, Rian mulai memijat kaki kasar narapidana itu. Air matanya menetes diam-diam. Dulu, dia memiliki Elena, istri yang setia memijat bahunya saat dia lelah, istri yang selalu menyiapkan air hangat untuk mandinya, istri yang dia balas dengan tendangan dan caci maki. Sekarang, Rian menyadari betapa bodohnya dia. Dia telah membuang berlian demi memungut batu kali. Dia telah menukar surga di rumah mewahnya dengan neraka di balik jeruji besi ini hanya karena keserakahan. Pintu sel berdenting terbuka. Seorang sipir melemparkan nampan makanan ke lantai. "Makan siang," teriak sipir itu datar. Rian menatap nampan itu. Nasi yang keras dan sedikit berbau, sepotong tahu rebus pucat, dan sayur bening yang isinya hanya air dan batang kangkung. Di sebelahnya ada gelas plastik berisi air teh tawar yang warnanya keruh. Perut Rian bergejolak. Dia teringat masakan Elena. Sop buntut yang kaya rempah, nasi goreng spesial dengan telur mata sapi setengah matang, dan tentu saja, kopi itu. Kopi yang menjadi awal kehancurannya. "Kenapa melamun? Gak mau makan?" tanya teman selnya yang satu lagi. Tanpa menunggu jawaban, tangan kasar pria itu menyambar jatah tahu milik Rian. "Buat gue aja kalau gitu." Rian hanya bisa diam. Dia lapar, tapi dia tidak berdaya. Malam harinya adalah waktu yang paling menyiksa. Saat lampu sel dipadamkan dan hanya menyisakan cahaya remang dari lorong, Rian akan berbaring di lantai keras beralaskan tikar tipis. Nyamuk-nyamuk penjara berdengung di telinganya. Di saat-saat hening seperti inilah, penyesalan datang seperti ombak besar yang menghantam karang. Dia membayangkan wajah Elena saat di pengadilan. Mantan istrinya itu datang sebagai saksi. Elena terlihat cantik, bersih, dan bercahaya. Tidak ada lagi gurat ketakutan di wajahnya. Saat hakim bertanya apakah Elena memaafkan terdakwa, Elena menjawab dengan tenang. "Saya sudah memaafkan masa lalu saya, Yang Mulia. Tapi hukum harus tetap berjalan untuk masa depan saya." Elena bahkan tidak melihat ke arah Rian saat Rian digiring keluar ruang sidang. Bagi Elena, Rian sudah tidak ada. Rian hanyalah sebuah sejarah kelam yang sudah ditutup bukunya. "Elena!" bisik Rian dalam gelap. Suaranya serak menahan tangis. "Maafkan aku, tolong aku."
Tapi tidak ada yang menjawab. Hanya suara dengkuran narapidana lain dan suara langkah sepatu sipir yang berpatroli di kejauhan. Rian menyadari bahwa hukuman terberatnya bukanlah penjara fisik ini, melainkan ingatan akan apa yang dia miliki dan bagaimana dia menghancurkannya sendiri. Dia akan menghabiskan 20 tahun ke depan dihantui oleh aroma kopi yang tidak akan pernah bisa dia cicipi lagi, dan kehangatan rumah yang kini tertutup selamanya baginya. Dia sendirian, miskin, dan hina. Benar-benar tamat. Sementara Rian membusuk di penjara, suasana di kantor pusat perusahaan Tuan Bram tampak sibuk namun penuh semangat baru. Di lantai paling atas, di ruang rapat eksekutif yang berdinding kaca dengan pemandangan cakrawala kota, seorang wanita muda duduk di kursi pimpinan. Elena bukan lagi wanita yang dulu hanya diam di rumah mengurus suami yang tidak tahu terima kasih. Kini, dia mengenakan blazer abu-abu yang membalut tubuhnya dengan elegan, rambutnya ditata rapi, dan matanya memancarkan kecerdasan serta ketegasan. Di hadapannya, duduk para manajer divisi yang sedang mempresentasikan laporan bulanan. "Jadi, Bu Elena," ucap salah satu manajer pemasaran dengan nada hormat, "setelah kita membersihkan semua proyek fiktif yang dibuat oleh manajemen lama, maksud saya, oleh Pak Rian, arus kas perusahaan mulai stabil. Kepercayaan investor juga sudah kembali naik 15% dalam 3 bulan terakhir." Elena mengangguk pelan sambil memeriksa grafik di tabletnya. "Bagus. Tapi jangan lengah. Saya mau audit internal terus berjalan setiap bulan. Saya tidak mau ada 1 rupiah pun uang perusahaan yang bocor lagi ke tempat yang tidak seharusnya. Pastikan semua vendor yang dulu dibawa oleh Rian diputus kontraknya dan diganti dengan vendor yang kredibel melalui tender terbuka." "Siap, Bu," jawab para manajer serempak. Mereka semua segan pada Elena. Awalnya, banyak yang meragukan kemampuannya saat dia mengambil alih posisi CEO operasional menggantikan ayahnya yang memilih menjadi komisaris utama. Mereka pikir Elena hanya anak manja yang mewarisi tahta. Tapi Elena membuktikan mereka salah. Dia bekerja lebih keras dari siapapun. Dia datang paling pagi dan pulang paling malam. Dia mempelajari seluk-beluk bisnis dengan cepat, didampingi oleh mentor terbaiknya, Tuan Bram. Rapat selesai. Para staf membubarkan diri, meninggalkan Elena sendirian di ruangan besar itu. Dia berdiri, berjalan menuju dinding kaca, menatap hiruk-pikuk kota di bawah sana. Pintu ruangan terbuka. Tuan Bram masuk dengan senyum lebar, membawa 2 cangkir kopi. "Istirahat dulu, Bu CEO," goda Tuan Bram sambil meletakkan kopi di meja. "Kau bekerja terlalu keras. Nanti kau lupa cara bersenang-senang." Elena tertawa renyah, tawa yang lepas dan bahagia. Dia mengambil cangkir itu, menghirup aromanya. Arabica Gayo. Aroma yang dulu sempat menjadi simbol ketakutan di pagi itu, kini telah kembali menjadi aroma favoritnya, aroma kesuksesan. "Aku menikmati ini, yah," kata Elena. "Ternyata bekerja dan menggunakan otakku jauh lebih memuaskan daripada sekadar menjadi istri yang menunggu di rumah." Tuan Bram berdiri di samping putrinya, menatap pemandangan kota. "Ayah bangga padamu, El. Kau bukan hanya mengambil kembali hidupmu, tapi kau membuatnya jauh lebih baik. Oh ya, pengacara baru saja menelepon." Wajah Elena sedikit berubah, namun tetap tenang. "Tentang Rian." "Ya, dia mencoba mengajukan banding," kata Tuan Bram santai. "Tapi pengacara bilang, dengan bukti rekaman pengakuannya sendiri dan rekam jejak judinya, banding itu pasti ditolak. Bahkan ada kemungkinan hukumannya ditambah karena dia mencoba menyuap sipir minggu lalu." Elena mendengus pelan, menggelengkan kepala. Dia tidak pernah berubah. Selalu mencari jalan pintas. "Kau masih memikirkannya?" tanya Tuan Bram hati-hati. "Tidak," jawab Elena cepat dan tegas. "Aku hanya merasa kasihan. Kasihan karena dia menyia-nyiakan hidupnya. Tapi rasa sakit itu sudah hilang. Yah, sejak aku menjatuhkan cincin itu di lantai, hatiku sudah bersih." Elena menyesap kopinya lagi. Rasanya pahit, asam, dan manis yang seimbang. Sempurna. "Terima kasih sudah tidak mati, yah," ucap Elena tiba-tiba, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca.
Tuan Bram merangkul bahu putrinya. Ayah tidak akan kemana-mana sampai melihat cucu-cucu ayah memimpin perusahaan ini suatu hari nanti. Tapi sebelum itu, mungkin kau harus mulai membuka hati lagi? Ada anak rekan bisnis ayah yang sepertinya tertarik padamu. Orangnya sopan, pekerja keras, dan yang paling penting dia tidak suka kopi, dia lebih suka teh. Jadi kopimu aman. Elena tertawa terbahak-bahak mendengar candaan ayahnya. Beban masa lalu benar-benar telah terangkat. Dia masih muda, dia kaya, dia cerdas, dan dia memiliki ayah yang sangat menyayanginya. Nanti saja soal laki-laki, yah, kata Elena sambil tersenyum, kembali menatap masa depan yang cerah di balik kaca gedung pencakar langit itu. Sekarang, aku hanya ingin fokus menjadi Elena yang baru. Elena yang tidak bisa ditendang oleh siapapun. Matahari sore menyinari wajah Elena, menciptakan siluet wanita tangguh yang berdiri tegak di puncak dunianya. Di kejauhan, di balik tembok penjara yang dingin, matahari yang sama perlahan tenggelam, meninggalkan Rian dalam kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling puitis. Tamat.